Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Santi Salama dari Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Nah, video ini diajukan untuk mengisi salah satu tugas saya, yaitu mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dedi Nur Jamil, Dr. Andes Magister Pendidikan. Nah, dalam video kali ini saya akan bercerita tentang profil saya sampai testimoni di perkuliahan selama 1 semester di Universitas Siliwangi. Selamat menyaksikan. Nah, untuk yang pertama kita masuk ke profil pribadi saya sendiri. Saya mempunyai nama lengkap yaitu Santi Salama, biasa dipanggil Santi, dan teman-teman saya biasa manggilnya Sansan. Nah, kalau di rumah oleh orang tua saya biasa dipanggil Teteh ya, karena saya sebagai anak pertama di keluarga. Nah, tempat tanggal lahir saya yaitu di Tasikmalaya, tepatnya tanggal 2 Mei 2002. Jadi tahun ini saya berumur 19 tahun. Saya tempat tinggal di Kampung Cibinuang, RT 03 RW 06, Desa Sukamahi, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Hobi saya membaca, cita-cita saya ingin menjadi pengajar, khususnya menjadi dosen atau guru seperti jurusan yang saya ambil sekarang ini, yaitu di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, untuk yang selanjutnya kita masuk ke profil keluarga saya. Nah, di sini ada foto-foto keluarga saya mulai dari saya sendiri, ayah saya, ibu saya, dan adik saya sendiri. Nah, saya mempunyai adik laki-laki yang bernama Jikrin Nurpadila yang masih berumur 8 tahun, tepatnya sekarang masih kelas 1 SD. Nah, baik teman-teman, itu tadi merupakan sedikit penjelasan tentang profil pribadi saya dengan keluarga saya. Tidak banyak penjelasan tentang profil pribadi ini karena harus masih ada privasi. Nah, oke, kita lanjut ke perjalanan pendidikan formal saya mulai dari TK sampai saya bisa duduk di perguruan tinggi negeri Universitas Siliwangi ini. Pendidikan formal yang saya tempuh pertama yaitu mulai TK. Saya sekolah di TK Al-Hidayah yang berada di tempat saya. Jadi sekolahnya itu masih dekat dengan rumah saya. Menempuh pendidikan di TK sejak tahun 2007 sampai 2008, yaitu sekitar selama 1 tahun lebih. Nah, di TK ini mungkin tidak terlalu banyak pengalaman karena masih kecil dan hanya belajar biasa saja. Untuk pendidikan formal selanjutnya yaitu sekolah dasar atau SD. Saya menempuh pendidikan SD di SDN 2 Sukamahi. Tempatnya itu masih satu desa dengan saya, jadi tidak terlalu jauh. Nah, di SD ini selama 6 tahun banyak sekali pengalaman mulai dari pertemanan, prestasi, dan ilmu yang saya dapatkan. Prestasi yang saya dapatkan selama 6 tahun yaitu prestasi kelas. Alhamdulillah dari kelas 1 sampai kelas 6 masuk juara 3 besar meski turun naik. Saya juga pernah mengikuti lomba di luar akademik seperti pidato, puisi, dan lain sebagainya. Di tahun ini selain menempuh pendidikan sekolah dasar, saya juga merasakan sekolah agama selama 6 tahun. Nah, kita masuk ke pendidikan formal yang selanjutnya yaitu sekolah menengah pertama atau kita sebut dengan SMP. Saya SMP di SMP Negeri 1 Sukaratu selama 3 tahun. Di SMP ini banyak sekali pengalaman baru, seperti pengalaman di organisasi. Saya masuk organisasi OSIS selama 1 tahun dan banyak sekali kesan yang saya dapatkan, baik itu suka maupun duka. Bisa merasakan menjadi panitia acara seperti diadakannya porak atau lomba olahraga antar kelas. Prestasi yang saya dapatkan selama SMP ini masih bertahan yaitu juara kelas 3 besar dari kelas 7 sampai 9. Yang paling membanggakan yaitu juara kelas kedua di kelas unggulan saat waktu kelas 9. Dan saya masuk juara umum 10 besar. Meski prestasi ini tidak seberapa, tapi bagi saya ini sangat membanggakan karena jujur saat SMP saya sangat rajin dalam hal akademik. Untuk pendidikan formal yang selanjutnya kita masuk ke sekolah menengah pertama atau SMA.
Saya SMA di SMA Negeri 6 Tasikmalaya. Sekolah ini termasuk sekolah yang saya inginkan dari SD karena SMA 6 ini salah satu sekolah favorit di Tasikmalaya. Dan alhamdulillah saya bisa masuk ke sekolah SMA yang saya inginkan. Selama menempuh pendidikan di SMA ini selama 3 tahun, banyak sekali hal baru yang saya dapatkan. Saat SMA, saya lebih berani berbicara di depan teman kelas saya. Bahkan saya saat pelajaran fisika selalu menerangkan materi yang belum dimengerti oleh teman saya. Prestasi yang saya dapatkan di SMA ini yaitu masih tetap juara kelas. Saya selama 2 tahun mengikuti organisasi OSIS dan saat ada acara MPLS saya mendapatkan gelar sebagai kakak pembimbing terbaik. Meski saya hanya merasakan sekolah offline hanya 1,5 tahun dan sisanya hanya di rumah, tapi pengalaman yang saya dapatkan banyak sekali. Nah, untuk yang terakhir yaitu Universitas Siliwangi. Saya di sini akan menjelaskan testimoni perkuliahan di Unsil. Saya menempuh pendidikan di Unsil ini sudah hampir 1 semester. Awalnya itu saya kurang berminat ya untuk masuk ke Universitas Siliwangi ini. Saya daftar SNMPTN ke univ lain tetapi bukan rezeki saya di situ dan saya ditolak. Nah, selain SNMPTN saya juga daftar yang namanya SMMPTN ke univ lain juga tetapi bukan rezeki lagi. Nah, dari sini saya daftar SBMPTN ke Unsil dan pas waktu pengumuman alhamdulillah saya diterima di Unsil ini dengan jurusan pendidikan matematika. Nah, jujur jurusan ini merupakan jurusan yang saya inginkan dari SMA. Setelah diterima, saya daftar ulang, melaksanakan ombus univ, ombus fakultas, ombus jurusan kurang lebih 1 minggu. Dan selanjutnya melaksanakan mabim jurusan dan mabim fakultas selama kurang lebih 3 bulan. Nah, untuk hal akademik yaitu mata kuliah yang saya rasakan selama 1 semester ini, alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapatkan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah. Yang pertama yaitu mata kuliah Himpunan dan Logika dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ike Natalisari, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Nah, mata kuliah ini alhamdulillah bagi saya cukup untuk dipahami dan bagi dosennya alhamdulillah sangat membimbing dengan baik agar kita sebagai mahasiswa mengerti. Nah, yang kedua yaitu mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika. Nah, video ini termasuk tugas dari mata kuliah kedua ini dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dedi Nurjamil, Dokterandes, Magister Pendidikan. Mata kuliah ini cukup mudah tetapi kalau tugas sekaligus sedikit pusing. Tapi Bapak Dedi selalu memberikan tugas yang pada akhirnya akan memberikan pengalaman baru bagi mahasiswanya. Nah, untuk yang ketiga yaitu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Haji Asep Saipullah, Dokterandes, Magister Agama. Nah, mata kuliah ini seperti biasa yang diajarkan itu materi-materi yang pernah ada di SMP, SMA. Nah, yang keempat yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Bapak Aditya Wiradaputra, Magister Pendidikan. Beliau memperkenalkan aplikasi yang mungkin tidak semua orang tahu yaitu aplikasi Edmodo. Nah, aplikasi ini itu digunakan beliau untuk pembelajarannya. Yang kelima yaitu Kewarganegaraan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Randi Padilah, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Matkul ini selama 1 semester yaitu mempresentasikan terlebih dahulu materi yang akan dijelaskan oleh kelompok masing-masing di kelas masing-masing. Nah, yang kelima yaitu mata kuliah Dasar-Dasar Matematika dengan dosen pengampu yaitu Ibu Epa Mulyani, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Sama seperti matkul Kewarganegaraan, mata kuliah ini selalu mempresentasikan terlebih dahulu materi yang akan dijelaskan dan berdiskusi. Yang keenam yaitu Trigonometri dengan dosen pengampu yaitu Bapak Haji Edi Hidayat, Dokterandes, Magister Pendidikan. Biasanya mata kuliah ini menjelaskan materi-materi saja dengan jumlah SKS yaitu 3 SKS. Yang ketujuh yaitu Landasan Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Setia Wahyuningsi, Dokteranda, Magister Pendidikan. Biasanya Ibu Setia ini sering dipanggil Bunda Setia.
Nah, mata kuliah ini juga mempresentasikan materinya terlebih dahulu, lalu berdiskusi dan dibahas oleh Bunda Setia. Nah, yang terakhir atau yang ke-8 yaitu mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Eko Yulianto, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Nah, mata kuliah ini berbeda dari mata kuliah sebelumnya, pembelajarannya sangat aktif, dosennya sangat niat sekali sehingga ke diri mahasiswa juga terasa semangatnya. Nah, dari 8 matkul yang dijelaskan tadi, ada beberapa matkul yang saya sukai, yaitu diantaranya dasar-dasar matematika dan himpunan logika. Nah, untuk dosen favorit saya, semuanya termasuk ke dalam kategori dosen favorit saya. Nah, itu sedikit dari profil dan testimoni dari saya. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin melanjutkan ke jurusan pendidikan matematika. Jangan ragu dan jangan takut, karena bagi saya matematika itu unik, matematika itu menarik, dan matematika itu asik jika kitanya paham. Ya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam segi hal apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.